Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Baik Rakyat yang saya hormati, Bapak Ibu Guru kelas 6 atau pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya hormati, dan ada wali murid, ada ya Pak Ibu, serta anak-anakku kelas 6A, B yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita yang selalu menantikan syafaatnya baik di hari ini maupun di hari sampai hari kiamat nanti. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu. Kalau tahun-tahun kemarin Pak Har, kalau kegiatan sudah kisi-kisi ini di SD yang sudah selatan, yang di dekat Ring Road sana, tetapi hari ini di tempat yang berbeda, yaitu di gedung 2, ya, gedung 1, gedung 2. Untuk kegiatan bedah kisi-kisi hari ini diikuti berapa jumlah siswa? 41. Oke, anakku perkenalan terlebih dulu, nama Bapak Suharyanto. Ya, Suharyanto, alamat rumah Jalan Parangtritis kilometer 12. Ya, pengalaman bekerja sebelum anak lahir Pak sudah ngajar di sini di SD Krapyak Wetan. Pak Har ngajar di SD Krapyak Wetan tahun 1989, ya, sampai tahun 2004 itu Pak Har ngajar di SD ini, di SD Krapyak Wetan. Dulu belum ada SD Baik, belum ada MI sini, belum ada SD apalagi yang di Selatan Baik, belum ada. Yang ada baru ada Jagrang 1, 2, 3 kalau nggak salah, 1, 2, 3, kemudian SD Krapyak. Terus pada tahun 2004 itu 2006 itu Jagrang dijadikan satu, hanya namanya Jagrang saja, dulu Jagrang 1, 2, 3. Kemudian bermunculan SD-SD yang baru. Tahun 2004 Pak Har kepala sekolah di dekat isi sana, di SD Bangun Harjo, ya, dekat isi Jalan Parangtritis sana. Anak-anak, hari ini yang akan kita bahas bersama yaitu ini, ya, pendalaman materi bahasa Indonesia, terutama berkaitan dengan visi-misi ASPD 2022-2023. Pada tanggal 25 Januari tahun 2023 itu pemerintah daerah Yogyakarta atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat edaran nomornya 003/000853. Isinya tentang apa surat ini? Isinya ini jadwal ASPD tahun 2022-2023. Kapan akan dilaksanakan ini? Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya SPD itu dari 4 kabupaten 1 kota, yaitu Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kutamadya. Itu baru 3 yang melaksanakan dengan sistem dengan internet online. Bantul dan Kulon Progo masih paper test tahun kemarin itu. Jadi kakak-kakak kelasmu yang kelas tahun kemarin kelas 6 yang sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP itu ujiannya paper test, yaitu dengan LJK, lembar jawab komputer. Tetapi kalau besok anak-anak sudah langsung sistemnya online dengan internet. Akan dilaksanakan pada tanggal ini. Apabila pada tanggal ini ada anak yang mungkin sakit, maka dia diberi kesempatan yaitu mengikuti 29, 30, 31 Mei atau ASPD susulan.
Komposisi soalnya gimana Pak? Ini SPD Bahasa Indonesia itu soalnya 40 butir. 40 butir itu 25% atau seperempat dari 40 atau 10 butir soal itu termasuk L1, soal-soal mudah, ingatan saja. Kemudian 50% dari 40 atau ini 20 butir soal itu L2, sekolah L-nya itu menengah, standarnya menengah. Kebanyakan bisa. Nah, kalau ini hampir semua bisa, kalau ini kebanyakan bisa. Kemudian ada lagi seperempatnya atau 25% itu dengan kategori ini L3. Agak sulit soalnya kompleks. Tetapi sebenarnya kalau anak-anak memperhatikan yang namanya bahasa Indonesia, soal-soal terutama soal nomor 30-an ke atas itu penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Itu kalau sulit itu lindolei dengan bacaan-bacaan ngaruh. Pasti ada contoh-contoh penggunaan huruf kapital, penggunaan koma. Nah itu sudah di depan kan untuk bacaan, nah di belakang biasanya untuk soal. Jadi tinggal nurut, oh kalau menggunakan koma begini, kalau menggunakan titik dua begini, nah menggunakan huruf kapital begini, kayak gitu ya. Ya anakku, bahasa Indonesia itu ya materinya membaca dan sastra 11 indikator. Ya itu ibu guru bawa kisi-kisi. Ya. Itu pada kolom pertama itu 11 indikator, itu stripnya 11. Oke. Kolom kedua berikutnya membaca sastra itu 8 indikator, menulis terbatas 7 indikator dan menyunting 6 indikator. Kalau dihitung berapa indikator jadinya? 11 tambah 8 tambah 7 berapa? 32 indikator. Oke. 32 indikator itu akan dijadikan soal ini. Loh Pak, indikatornya cuma 32 kok soalnya 40? Ya, karena apa? Nanti ada satu indikator yang keluarnya 3 soal. Nanti ada satu bentuk indikator yang keluarnya 3 soal. Misalnya, nanti ada satu indikator yang ditanyakan tokoh, latar, watak. Jadi keluar 3 soal. Nah, ada lagi satu indikator keluar 3 soal lagi. Misalnya ada istilah, ada ungkapan, ada peribahasa. Nah, satu indikator keluar 3 soal. Ada lagi yang keluar 3 soal, melengkapi laporan dengan kalimat, melengkapi iklan dengan kalimat, melengkapi teks pidato dengan kalimat. Itu keluar semua. Coba kemarin ketika tryout, apakah ada materi istilah, ungkapan dan peribahasa? Ada. Itu satu indikator keluar 3. Kemudian ada lagi yang ditanyakan melengkapi laporan, melengkapi iklan, melengkapi pidato. Keluar nggak? Nah, itu kata 3 soal keluarnya. Oke, itu ya. Oke. Coba indikator 32 11 tambah 8 tambah 7 6 itu seperti apa Pak? Nah itu begini. Kita urutkan dari 1. Kita dari nomor 1 sampai 32. Semoga selesai nanti kita bedah sampai pukul 3. Lebih sedikit. Oke, gitu ya. Oke. Anakku nomor 1. Nomor 1 itu kemungkinannya kalau nggak keluar kata istilah, tapi hanya 1. Tidak akan keluar kata terus keluar lagi istilah, enggak. Keluarnya 1, kalau nggak kata istilah. Kemarin keluar apa? Istilah. Iya, kata. Jadi kemungkinan kalau nggak kata istilah. Contohnya ini. Apa arti kata menelan? Bukan ini loh, tergantung kalimatnya ya. Menelan itu memasukkan makanan ke dalam bukan. Tergantung kalimatnya. Menelan banyak korban artinya menyebabkan banyak orang meninggal. Oke, istilah. Yuk, siapa tahu? Kesemutan dalam bahasa Jawa siapa tahu?
Gerimbingan. Siapa namanya Kak Bagus? Asik. Tepuk tangan tuh Asik. Iya. Yang mungkin yang anak dari luar Jogja atau mungkin ibu dari Sumatera, dari lain nggak tahu ada gerimbingan dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia kesemutan. Orang kalau duduk di tanah lapang kesemutan itu kena semut, tapi kalau di dalam tikar yang bersih kotor kesemutan itu enggak kakinya digigit semut enggak. Tetapi apa? Kesemutan itu apa? D, gitu ya. Oke anak-anak, istilah itu biasanya ini. Istilah itu adalah gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna atau konsep proses kata atau sifat yang khas di bidang tertentu. Jadi istilah itu kata yang memiliki konsep di bidang tertentu. Jadi itu istilah itu bidang-bidang tertentu. Contohnya ini: epidemi, pandemi, diagnosis, droplet, terapi, rawat, operasi. Oke, ini ada artinya semua. Terus operasi itu istilah bermacam-macam bidang tertentu. Misalnya gini, Pak Dokter Rafa sedang mengoperasi pasien usus buntu. Dokter Rafa mengoperasi pasien usus buntu. Satu, operasi. Yang kedua, polisi sedang melakukan operasi zebra di Jalan Parangtritis, operasi. Yang ketiga, Bu Guru melakukan operasi HP di tas anak-anak, operasi. Yang keempat, TNI melakukan operasi terhadap KKB di Papua. KKB, KKB. Apa singkatan apa? Kelompok kriminal bersenjata, KKB. Oke, artinya Pak Dokter Rafa sedang melakukan operasi terhadap pasien usus buntu. Apa artinya operasi? Mengobati. Jadi diremason usus buntu. Apa? Operasi usus buntu. Siapa yang bedah di pembedahan? Yuk tepuk tangan itu saya bagus itu. Operasi dalam bidang kesehatan pembedahan. Dokter melakukan operasi terhadap penyakit pasien penyakit usus buntu, pembedahan. Sekarang polisi melakukan operasi zebra di Jalan Parangtritis, pembedahan. Mosok orang naik sepeda motor stop baru bawa ke kantor tidak bertanya sit juga mungkin apa rahasia atau bahasa mudanya apa? Pemeriksaan. Apa yang diperiksa? SIM. Kelengkapan berkendara. SIM. Kalau surat-surat SIM. KTP enggak, KTP enggak. ST, STNK. Kalau kelengkapan kendaraannya apa saja? Knalpot, helm, plat nomor betul. Kelengkapan kendaraan. Sepion. Kaca itu sepion. Terus harus punya klakson. Loh, harus ada klakson. Harus bunyi tanda itu. Harus ada rating. Ya, ada lampu meskipun siang menggunakan lampu. Kemudian juga ada lampu belakang. Mengapa lampu belakang harus hidup? Ya, kalau pengereman belakangnya bisa ada. Oke, ini istilah di olahraga ini ada ini. Kriket, dinamik, seri, ekspor ini perdagangan pendudukan ini. Itu ya, istilah. Materi yang berikutnya antonim sinonim. Ini yang keluar sudah cuma satu. Kemarin antonim sinonim. Sinonim persamaan sama sinonim ya kan. Jadi yang keluar hanya satu, tapi kita belajarnya harus dua. Mengapa? Kita tidak tahu persis apa yang akan keluar, apakah sinonim atau antonim, kita tidak tahu persis. Kalau nggak salah
besok Maret baru akan ada penulisan soalnya. Oke, yuk. Ada ini. Sinonimnya apa yuk? Siapa A? Siapa pilih A? Atau siapa pilih B? C, D, oke. Lali bengis itu kejam. Lali bengis itu kejam. Kalau kelip itu kikir, betul, kikir. Kalau lubang, nah tamak itu sama dengan rakus, sama dengan serakah, sama dengan lobang. Jadi jawabnya yang mana? Oke, yang mana? Ringan. Menggali informasi tersurat. Nah, ada dua istilah, yaitu tersurat dan tersirat. Oke, berarti sudah tahu. Kalau tersurat itu apa? Tertulis di dalam sampaikan langsung. Oke, betul-betul ada tulisannya dalam teks. Betul. Kalau tersurat ada tulisannya dalam teks. Kalau tersirat tidak tertulis tapi ada makna di situ. Oke, anakku akan ada soal. Jadi modelnya ini ditanyakan ini. Menggali informasi tersurat, jadi ada bacaan terus akan digali dengan pertanyaan ini. Tapi beberapa tahun yang keluar kan nggak bagaimana, hanya mengapa. Tapi besok yang keluar apa? Nggak tahu. Untuk itu pelajari semua, gitu ya. Oke. Karena terus mempelajari bagaimana dan mengapa, terus dilalahnya, bahasa Indonesianya dilalahnya itu apa? Ternyata. Nah, ternyata yang keluar bukan bagaimana dan mengapa, anak-anak kacau biasanya. Ya. Oke, pelajari semua. Akan ada soal begini, teks. Dari teks itu akan keluar salah satu dari ini pertanyaannya. Oke. Yang kemarin-kemarin memang hanya bagaimana dan mengapa. Hanya satu, kalau nggak bagaimana mengapa. Tapi besok yang keluar apa? Siapa tahu keluar pakai ini. Untuk itu kita pelajari semua. Oke, baca yang teman. Ternyata di sini juga panas. Nah, ini mengapa di sini enak dingin? Udah dia betul itu tertutup. Udah. Siapa ingat 7 macam pertanyaan tadi apa saja? Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Berapa? Oke. Sekarang siapa bisa membuat kalimat tanya yang jawabnya tersurat ada di sini dengan salah satu yang 7 macam tadi? Ya, soal kalimat tanya. Iya. Teknik apa yang dibuat Teknik. Teknik. Bukan teknik. Ayo. Kata yang tepat. Strategi apa yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro? Strategi apa? Jawabnya? Perang gerilya. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Bagus ini. Iya, jangan Pandi. Oke. Apa udah lo ya? Apa atau strategi apa yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dengan strategi perang gerilya? Oke, satu. Apa udah lo? Yo, perang. Siapa? Siapa dulu? Jawabnya ini nama ini. Siapa yang memimpin perang gerilya? Jawabnya siapa? Pangeran Diponegoro. Oke, sudah. Apa siapa? Terus kapan? Yang bagus.
Kapan Perang Diponegoro pecah? Gua pecahnya kan dua, itu pecahnya. Kapan Perang Diponegoro terjadi? Atau kapan pecahnya Perang Diponegoro terjadi? Tahun 1800. Oke, kapan wis? Bagaimana? Walaupun diborong ini kok, ayo Putri. Yuk. Bagaimana keadaan Belanda saat prajurit Diponegoro tiba-tiba menyerang? Oke, bagaimana keadaan Belanda saat prajurit Diponegoro tiba-tiba menyerang? Jawabnya apa? Kocar kacir. Belanda kocar kacir. Nah, bagaimana ya? Oke, bagaimana lagi? Siapa bisa? Bebas, ayo. Pertanyaan bagaimana tapi janjinya. Ayo yang cantik-cantik paling depan kok, cuma kalau ayo. Dia menggunakan bagaimana? Jawabnya ini. Ah, pakai bagaimana jawabnya ini? Baca bagus. Apa? Bagaimana? Bagaimana pasukan Diponegoro menyerang markas Belanda? Ya, bagaimana pelaksanaan gerilya itu? Gimana pelaksanaan gerilya itu? Menyerang dengan tiba-tiba, kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimanakah strategi gerilya itu? Strategi gerilya itu dengan tiba-tiba menyerang dan dengan cepat menghilang. Itulah menurutnya. Bagaimana udah? Terus apa? Di mana belum? Sahabat tuh siapa tadi namanya? Pandi. Tepuk tangan untuk Pandi. Iya. Di mana Pangeran Diponegoro memindahkan markasnya? Di mana memindahkan? Dari mana tadi? Tegalrejo dipindahkan kemana? Oke, dipindahkan di Gua Selarong, Bantul. Makasih Mas Pandi. Sing Putri ayo. Kurang apa? Mengapa? Ayo yang Putri, yuk mengapa? Jawabnya ini. Ayo. Mengapa? Jawabannya seperti ini. Ini tekan ke ini. Sip, Pandi lagi. Bu, putranya Pandi, tepuk tangan tuh Pandi. Ya, hebat Pandi. Mengapa Pangeran Diponegoro menggunakan strategi gerilya? Karena senjata Pangeran Diponegoro kalah lengkap dibanding Belanda, sehingga kalau perang terbuka nggak berani. Apa yang dimaksud perang terbuka? Perang secara jabat-jabat. Belanda pakai senjata bisa nembak 300 meter. Jadi langsung pedang, ayo, pembutuh mbak, kilometer, ayo, tidak, gitu, mati. Oke, itu ya. Tapi keluarnya biasanya hanya ini. Mengapa? Kalau nggak mengapa mungkin bagaimana, gitu ya. Oke, udah. Yang keempat yaitu kalimat utama akan campur dengan ide pokok. Nah, ide pokok. Menjelaskannya supaya cepat. Oke. Kalimat utama itu sifatnya itu umum sehingga sulit dipahami. Untuk memudahkan pemahaman maka kalimat utama itu harus dibuatlah kalimat-kalimat penjelas. Ya. Nah, kalimat utama itu letaknya di mana? Bisa di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Jadi ono kalimat yang sifatnya umum terus digawe kalimat-kalimat penjelas. Nah, pertanyaannya anakku biasanya diminta hanya mencari kalimat utama. Kalau dulu
4 tahun yang lalu anak-anak masih kelas 2 itu ada soal uraian. Anak-anak diminta tulislah bagian kalimat yang merupakan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Nah, anak-anak ditulis satu kalimat utama. Nah, ternyata kalimat yang keluar adalah diminta untuk menulis kalimat penjelas yang tentu saja bagian. Oke. Mana yang merupakan kalimat utama? Yo. Mana yang merupakan kalimat utama? Anak A. Oke. Tidak semua burung melakukan kegiatan mencari makan pada siang hari. Ini kalimat utama. Terus dijelaskan. Kok tidak semua burung dari siang hari? Buktinya apa? Burung hantu kalau siang tidur. Terus burung hantu kalau cari makan malam hari. Terus makanan burung hantu tikus, belalang, sampai dan ikan. Oke, gitu. Nah, jadi ini kalimat utama. Ini kalimat penjelas pertama, kalimat penjelas kedua, ini kalimat penjelas ketiga. Jadi ini kalimat utama dijelaskan oleh 3 kalimat penjelas. Oke, kalimat utamanya ini. Oke, sekarang nih. Mana yang merupakan kalimat? Pertama. Anak-anak, coba ini. Kondisi tersebut, ada kata kondisi tersebut, apa maksudnya tersebut itu apa? Apa maksudnya kondisi tersebut? Berarti ada sesuatu yang sudah disebutkan. Nah, berarti yang disebutkan yang mana? Sudah disebut kondisi tersebut itu disebutkan ini. Kondisi tersebut itu kondisi ini. Ini ya. Kondisi tersebut, kondisi yang sudah disebutkan, kondisi apa saja? 1, tanah menjadi tandus dan kering. 2, hanya sedikit tumbuhan yang bisa hidup. 3, sumur-sumur pada kering. Kondisi tersebut 3 macam ini merupakan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kalimat utamanya yang mana? Terakhir. Kalimat penjelasnya mana? Yang 1 sampai 3 ini. Oke, gitu ya. Oke, ulang. Ini tadi kalimat utamanya di mana? Awal. Ide pokoknya tentang semua burung butuh makan. Kalau ini akhir. Ide pokoknya tentang apa? Akibat musim kemarau. Sip, oke. Yuk ini. Oh, asip kok bisa? Asip dua. Oh, iya makannya jelas lagi. Yo, Cahayu yang paling depan. Oke. Menurut Mbak berempat, mana yang merupakan kalimat utama? Mosok wong 4 kok trio kwek bukan tuh 2 3 4 kok trio itu sebutan berapa orang? 3. Oke. Anak-anak seandainya ini diulangi. Oke ya, 3 ini seandainya diulangi. Bayangkan ini nggak ada tulisannya ya. Mulai. Semua binatang, tumbuhan dan manusia itu memerlukan makan dan minum untuk hidup. Oke. Terus kalimat kedua, setiap jenis binatang itu menjelaskan ini. Ini dijelaskan. Setiap jenis binatang bertahan hidup dengan cara berburu di cari makan di alam terbuka. Kalimat berikutnya demikian pula tumbuhan dan manusia itu menjelaskan ini. Tumbuhan dan manusia. Ini dijelaskan di sini. Jadi kalau begitu seandainya ini
Di analisis ini kalimat utama, ini penjelasan yang binatang, ini yang penjelasan tumbuhan dan manusia. Kalau begitu kalimat utamanya yang mana? Iya, anggap ini nggak ada loh. Ini kalimat utama. Dijelaskan ini jelaskan tentang binatang, ini jelaskan tumbuhan dan manusia. Oke, berarti ini kalimat utama, ini penjelas. Coba kalimat terakhir dibaca ini. Sama enggak dengan yang atas? Sama. Cuma di sini binatang, tumbuhan dan manusia, di sini juga menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup apa maksudnya? Ya binatang, tumbuhan dan manusia. Jadi kalau begitu kalimat bunuh diri ini sama persis dengan yang ini. Jadi kalau begitu kalimat utamanya yang mana? Halo, coba melayang-layang dari ini. Ya, Cak Bagus betul. Mas siapa ya? Ilham. Tepuk tangan untuk Ilham. Iya. Ini kalimat utamanya di awal dan di akhir. Jadi ini kalimat utama, penjelas pertama, penjelas kedua, ini penegasan pengulangan yang ke-1. Jadi kalimat utamanya di awal dan di akhir. Ini yang dibicarakan masalah apa? Perlu? Iya, udah itu aja. Ide pokoknya makhluk itu perlu makan dan pulang. Ini di kalimat utamanya di akhir. Ide pokoknya tentang apa? Akibat musim kemarau. Ini akibat musim kemarau. Yang ini cara burung cari makan. Oke, betul. Oke, kalimat utama sejelas dan sekarang ide pokok. Yuk, asal anak-anak bisa mencari kalimat utama, bisa cari ide pokoknya. Yuk, kalimat utamanya yang mana? Kalau ketemu kalimat utama tuh berikutnya udah ide pokok. Mana kalimat utama? Ya, itulah pentingnya berbeda dengan itulah itu maksudnya menunjuk yang mana? Itulah itulah ini tinggal atau bunyi lagi siji yang pengap dibuka dan dua gelap dibuka terang. Dalam keadaan darurat jendela penyelamatan. Jadi tiga macam ini merupakan penjelas dari pentingnya keberadaan jendela pada ruangan. Ini kalimat utama. Ini bisa diperas menjadi apa? Halo, Mbak, ini hilang perhatian ini. Ayo, ya siap makan dulu. Oh enggak usah apa, ada punya marah. Anak-anak, ini berarti kalimat utama. Kalimat utama bisa diperas menjadi pentingnya jendela ruangan. Oke, yuk anak-anak cari kalimat utama. Terus dari kalimat utama bisa diperas jadi ide pokok. Ya, oke, Mas Asik betul. Ini kalimat utama. Tugas ibu dalam keluarga sangat berat. Loh, kok sangat berat apa saja? Ini ojo pengetahuan kamu yang ada di sini tapi mau bacaan. Menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian, terus membersihkan 3 macam ini ya. Nah, kalimat utamanya ini tugas ibu dalam keluarga sangat berat. Ini bisa diringkas menjadi sangat berat. Tugas ibu sangat berat. Itu ya. Anak-anak sekarang ringkasan dan kesimpulan. Perhatian. Apa bedanya ringkasan dan kesimpulan?
Kalau ringkasan itu karangan yang singkat, efektif, tetapi tidak keluar dari alurnya, tetap menjaga alurnya. Kalau kesimpulan itu cerita tentang hal paling inti dari sesuatu pembicaraan. Oke, pegang dulu. Karangan yang singkat dan efektif, tetapi tidak keluar dari alurnya. Bagian itu ya, tidak keluar dari alurnya. Oke, praktek. Supaya asik sambil makan, sambil membaca. Jadi ilmunya masuk, makanannya juga masuk. Oke, sip yo. Yuk, baca. Siap? Ini paragrafnya ya. Anak-anak mencari ringkasan. Loh Pak, tanda A loh Pak, tanda DW. Nah, BCD sama, 3 baris, sisa yang baris ketiga 1 kata 1 kata. Ini paling pendek. Apakah ini merupakan ringkasan? Baca dulu. Yang mana? B. Mengapa? B. Ayo. Sekarang yang Pak Hartanya yang tidak menjawab B. Siapa tidak jawab B? Oh, tidak ada. Mengapa kamu jawab B? Ayo. 1, 2, 3. Yuk, lainnya. Oke. Buah pisang kulitnya hijau ini menurut buntut tok yang diceritakan hanya bagian akhir dari paragraf. Jantung pisang, kata jantung sampai akhir itu bagian setengah aja. Buah pisang dipanggil kalau kulitnya di bagian bawah. Sedangkan ini kan kalau kita baca ini ceritanya pohon pisang itu kalau 9 bulan berbunga. Bunga menjadi jantung pisang. Jantung pisang itu nanti berubah kalau masih kecil warnanya kulitnya hijau. Kalau sudah tua kuning. Kalau sudah kuning artinya sudah matang. Terus bisa dipanen. Ingat, dari usia 9 bulan berbunga menjadi jantung, kulitnya hijau jadi kuning, matang, panen. Oke, yang mana? B. Ini B. Bunga, pisang masak, panen. Kalau ini cuma bagian bawah, pohon pisang kulitnya kuning, dari berbunga di belum ada. Di sini belum diceritakan berbunga. Oke, betul. Yuk. Plastik. Membuat kesimpulan. Marah itu semakin meluas, makin banyak. Betul. Oke, sudah. Pak Har minta tolong khusus wanita. Karena yang aktif pria-pria aktif. Oke, sudah dengarkan. Sebutkan satu kata paling penting atau ide paling penting pada bacaan ini, kata apa?
Setuju yang lain? Ayo. Oke. Ini yang dibicarakan masalah plastik. Ya, tepuk tangan untuk Cahayu ini. Ya. Plastik. Ini plastik. Yuk kita cari ide pokok. Satu kata plastik ya. Ide pokoknya plastik jadi ya, plastik jadi masalah. Itu ide pokok. Plastik jadi masalah. Sekarang buatkan kalimatannya yang menggunakan yang 7 macam dulu ya. 7 macam masih ingat? Apa, siapa, kapan, dimana, berapa? Oke. Plastik jadi masalah. Buatlah kalimat. Berapa plastik jadi masalah? Enggak cocok. Mengapa plastik jadi masalah? Mengapa plastik jadi masalah? Nah, oke. Kata yang diulang-ulang di sini kata plastik. Ide pokoknya plastik jadi masalah. Kalimat tanyanya mengapa plastik jadi masalah? Boleh apa jawabannya? Karena susah terurai. Tidak bisa terurai. Karena sifat plastik tidak Sip. Mengapa plastik jadi masalah? Karena plastik memiliki sifat tidak mudah hancur. Untuk menghancurkannya membutuhkan waktu ratna 100 tahun. Oke. Berarti kesimpulannya menjawab pertanyaan dari ide pokok. Ingat, kata intinya sudah ketemu plastik. Pertanyaan ide pokoknya plastik jadi masalah. Pertanyaannya tadi apa, Cak Bagus? Mengapa plastik jadi masalah? Jawabannya tahu? Oke, yang mana jadinya? Apa? Paham cara membuat kesimpulan? Paham? Alhamdulillah, paham Bu, sedang gatek. Oke, Cak Bagus, makasih ya. Oke. Jadi cara membuat kesimpulan itu satu, mencari ide pokok. Kalau ide pokok sudah ketemu, buatlah kalimatannya dari ide pokok tadi. Terus jawaban dari pertanyaan ide pokok itulah merupakan kesimpulan. Atau mencari sebab akibat juga bisa. Mencari sebab akibat. Sebab plastik sulit diurai, akibatnya apa? Karena plastik itu sulit diurai, akibatnya apa? Iya, plastik jadi masalah lingkungan. Oke, sih betul. Oke. Yuk baca ini. Nanti baca dulu paragraf ini. Materinya yang atas ini loh. Menentukan pernyataan sesuai sitai. Ini namanya indikator nomor 7 itu nanti menentukan pernyataan saya. Dari sana cari dulu ini paragraf ini dibaca. Nanti akan disodori 4 pernyataan tetapi hanya 1 pernyataan yang sesuai sitai. Baca dulu. Loh, kok ini? Itu lah. Ini Pak. Yuk baca dulu semua. Ayo masuk lagi. Ketemu? Paham? Yaudah. Baca dulu. Mulai 1. Sudah? Kalau sudah, anak-anak ada 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan, tetapi hanya 1 pernyataan yang betul. Tolong jawabanmu simpan dulu dalam hatimu, jangan dikeluarkan. Sambil A, jangan, B, jangan. Nanti Pak Ardani, pilihanmu yang mana? Kali, aduh Mas, kok lempar-lempar pakai itu toh? Kalau melempar itu bunga. Melempar singkat, melempar singkat, bunga dilempar itu.
Udah? Sudah menentukan pilihan? Sekarang tak bagi gini di sini. Dua baris ini. Siapa pilih A? Siapa pilih B? C? D? Yuk belakangnya. Itu putih. Siapa milih A? Putri, waduh. B? C? D? E? Yuk putra, semua putra. Siapa milih A? Dua anak. Siapa milih B? Dan siapa pilih C? Ini 3, 4, 5, 6 sampai 20. Siapa pilih D? Banyak sekali. Oke, kita pahami. Siap? Ini 3 tahun yang lalu. Yo, semua ikuti. 3 tahun yang lalu kita menyaksikan fenomena matahari cincin. 3 tahun yang lalu kita menyaksikan fenomena matahari cincin. Itu bacaannya apa? Halo, ayo Mas iki. Malah dolan. Disimpen kuwi. Kok disaksikan nang nggon katok? Bisa. Yuk ikuti sini. Sama enggak? Apa bedanya? Oh, yang lalu. Bukan 3 tahun yang lalu terjadi, bukan menyaksikan.